Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Sulistiani dengan NIM B119340, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas tentang hukum kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Selamat menyaksikan. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak zaman dahulu. Dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya, membahayakan kesehatannya, keadaan psikologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit. Dan dalam hal ini, dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Adapun implikasi hukum transaksi terapeutik ada dua. Pertama, pasal 1388 KUH Perdata, yang kedua pasal 1339 KUH Perdata. Sedangkan dimulainya transaksi terapeutik yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang. Sedangkan hubungan hukum dokter-pasien mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, adanya kecakapan hukum mengenai suatu hal tertentu, dan untuk suatu sebab yang halal. Hubungan hukum dokter dan pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter-pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik. Dasar hukum informed consent: 1. Semua undang-undang tentang pelayanan kesehatan. 2. Permenkes tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dampak hukum ketiadaan informed consent dalam hukum administrasi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, dan dicabut izin praktek sementara atau tetap. Dalam hukum perdata, terjadinya gugatan keperdataan terhadap keabsahan perjanjian. Hukum pidana, bila menimbulkan cacat permanen atau kematian, dapat diajukan sebagai suatu kelalaian atau culpa yang mengakibatkan cederanya atau matinya orang. Adapun hak dan kewajiban dokter atau tenaga medis dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, haknya yaitu memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis, memperoleh informasi lengkap, menerima imbalan jasa, dan menolak pasien jika tidak diinginkan. Sedangkan kewajibannya itu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain, merahasiakan hak-hak pasien, dan melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan. Sedangkan hak dan kewajiban pasien yaitu haknya mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekaman medis. Sedangkan kewajibannya memberikan informasi, mematuhi nasihat dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan memberikan imbalan jasa. Dalam hubungan antara dokter dan pasien, sering timbul masalah dengan adanya dugaan terjadinya kelalaian medis. Hal itu dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Masalah hukum yang timbul tersebut
dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian para petugas kesehatan, atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan, dan juga diakibatkan kekurangan pengetahuan para petugas tentang hukum kesehatan atau peraturan perundang-undang di bidang kesehatan. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik, yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuan yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi saya tentang hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Maka dari itu, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.